beserta Ketua Serikandi Lampung Selatan, yang terhormat Sekretaris Bendahara DPC dan Bapak Ibu saudara sekalian pengurus Partai Demokrat Lampung Selatan yang tidak bisa saya sebutkan itu, yang terhormat seluruh atau sebagian yang sudah sempat hadir, para calon anggota legislatif Partai Demokrat tahun 2024 Kabupaten Lampung Selatan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan sore hari ini kita bersama masih memberikan beberapa nikmat itu sempat sehat, dan insya Allah iman Islam kita, selawat kita salam juga, selawat kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umat atau pengikutnya senantiasa mendapatkan syafaat kebaikan sampai hari kiamat nanti. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, alhamdulillah pada sore ini suatu kebahagiaan yang tidak terhingga, yang cukup sulit mungkin, tapi pada kenyataannya di sini kita bisa dihadiri oleh salah satu pengurus kita, yaitu Bung Andika. Selamat datang, Bung. Dan mungkin kemarin kita tidak sempat ngobrol, alhamdulillah sekarang kita bisa bertatap muka. Secara kebetulan beliau ini adalah pengurus DPC dan juga bagian daripada Satgas Caleg, kalau tidak salah ya Bung ya. Nah, nanti waktu dan tempat akan kita berikan kepada beliau karena saya membuka acara ini. Dan saya juga tadi dititipkan oleh Ketua, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu saudara sekalian dengan keterbatasan tempat kita. Tapi mudah-mudahan saya yakin ini adalah salah satu bukti kekuatan Demokrat di Lampung Selatan. Dan kita harus optimis Demokrat Lampung Selatan 2024 akan mengembalikan kejayaannya seperti masa-masa yang sudah pernah diraih oleh Demokrat di Kabupaten Lampung Selatan. Amin. Amin. Jadi kita sama-sama mendoakan agar kita semua yang hadir ini sebagai calon insya Allah selalu sehat dan di 2024 akan meraih kemenangan yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu saja kata pembuka dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Dan Allah subhanahu saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun ya, saya ucapkan terima kasih kehadiran atas rekan-rekan pengurus DPC pada siang hari ini yang sudah masih berjuang sampai saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah kita dan saya kebetulan diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam suasana gembira dan keadaan sehat walafiat semua untuk kita. Amin. Yang pertama, baiklah. Mengingat waktu kita mulai rapat hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kita buka dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, rekan-rekan pengurus yang saya cintai dan saya banggakan, sesuai pada undangan ada dua hari ini agenda kita. Rapat kita yang pertama yakni yang pertama mengenai kesiapan bacalek, ya. Yang kedua mengenai kesiapan saksi. Nah, yang pertama adalah agenda kita untuk pertama adalah kesiapan bacalek. Saya minta Satgas Caleg atau Direk untuk menyampaikan dulu data yang ada di silon kita hari ini. Baik, silakan. Terima kasih saudara-saudara wakil ketua DPC Demokrat Lampung Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi sampai dengan hari ini bacalek yang sudah masuk ke dalam silon Demokrat itu ada 39 orang dari target minimal 50 orang bacalek yang harus disiapkan oleh DPC Demokrat Selatan sesuai dengan kuota nilai kursi DPRD Kabupaten Lampung Selatan 50 orang, berarti kita masih kurang 50
itu bisa terpenuhi. Makanya Pak Suhendra masih berjuang menambah 2 lagi yang perempuan tidak ke sandingan. Tapi memang agak berat dalam situasi kondisi yang sekarang. Kalau kita dengar informasi masih ada tarik menarik antara sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup. Tapi kita berdoa mudah-mudahan akan tetap kembali ke sistem proporsional terbuka. Karena pengalaman kita pada saat 2019 itu sudah ada yang mencoba-coba untuk mengajukan judicial review ke MK, tapi tetap ditolak oleh MK kembali ke proporsional terbuka. Tapi tidak mengurangi, mudah-mudahan itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk membawa perbaikan dan perubahan bersama Partai Demokrat. Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya sampaikan, dari 39 orang caleg yang sudah mendaftar melalui sidang ini, saya punya catatan sedikit. Yang pertama ini ada kekurangan berkas. Dari 39 calon itu baru 2 orang yang berkasnya lengkap dan baru 1 orang yang sudah punya tanda terima yang kita buat dari DPC. Karena dari berkas pendaftaran yang sudah Bapak Ibu upload ke Silon itu harus ada hard kopinya, ada fisiknya yang harus diserahkan ke DPC. Pada saat penyerahan hard copy itulah kami akan memberikan tanda terima. Baru tanda terima itu harus diupload lagi ke Silon DPC, Silon Demokrat. Saya tidak akan bacakan nama-nama yang belum lengkap di bawah 50, ya di atas 50%, tapi saya hanya akan bacakan yang mendekati 50%. Yang pertama Pak Marwan. Pak Marwan ini kekurangannya tinggal tanda terima berkas saja yang harus diupload. Nah, tanda terima itu akan kita beri kalau hard copy-nya sudah disampaikan ke kita. Yang kedua, ini Ibu apa Nona ya? Safira Arta Miftahul Jannah. Nona. Oh ini. Oh ya. Putrinya Bung Riko. Oh iya. Saya baru sudah berapa kali ketemu. Asing ya. Ini yang kurang itu di pendidikan formal itu harus terisi dari SD, SMP, SMA sampai dengan ijazah terakhir. Jadi ijazahnya di scan, dibuat PDF-nya, baru diupload. Kemudian tanda terima, hanya itu yang kurang. Yang ketiga, Bapak Apriyadi Alwi. Ini kekurangannya yang pertama foto PDH. Karena foto itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama itu foto dengan menggunakan PDH. Nah ini kira-kira kalau yang PDH itu seperti ini, seperti yang Bapak Ibu pakai sekarang. Yang kedua, foto dengan menggunakan tracer. Saya nggak tahu ya. Saya ini nggak tahu kenapa kok fotonya harus 2 macam. Ini kebijakannya kewenangannya DPP. Yang penting kita ikutin saja ya persyaratan dari DPP. Yang pertama foto PDH, yang kedua foto dengan laser. Untuk yang foto, kemudian riwayat pekerjaannya juga masih kosong. Jadi nggak mungkin kan Pak kalau nggak ada riwayat pekerjaan. Nah, itu yang justru jadi bahan pertimbangannya. Salah satunya itu. Nur Asia Kusuma, tadi sudah saya sampaikan lagi. Ini yang diupload baru ijazah S1. Tambahan dari ketua PAC atau belum? Belum. Baru Mas Aswanto itu yang kirim. Siap. Iya. Nanti saya sampaikan. Bakauli juga belum ini. Bakauli. Jadi berapa yang sudah ada? Bang Saroni kirim. Ada 2 kirim, ada 1 kirim. Karena kemarin itu kan kebijakan kedua dari
10. Cukup 3 aja dulu yang dikirim, KSB-nya dulu. Nanti baru nyusul sisa anggotanya yang lain. Mungkin itu. Jadi nanti untuk cara-cara kita bagi di masing-masing keluarga besar dunia. Terima kasih. Nah, tadi udah dijelasin sama Pak Sekretaris. Jadi saya kira harus semua kita sepakati masing-masing. Yang pertama, batas akhirnya udah jelas, pemberkasan tanggal 30 nih, seminggu lagi. 27 udah kelar lah ya, kira udah clear. Jadi dalam waktu 2-3 hari ini emang benar-benar sudah prepare matang gitu. Yang kedua, penanggung jawab saudara dan bla bla blanya apa gitu, yang kurang-kurang gitu. Pak saudara mungkin bisa ketok palu. Nah, agenda yang kedua, masuk agenda kedua, kesiapan saksi. Nah, ini yang bahaya ini. Terkait saksi, karena ini sejalan dengan kesiapan ranting dan anak-anak ranting, maka coba cek dulu komposisinya. Pengurusan ranting ini siapa aja yang sudah siap, yang benar-benar sudah siap benar. Gitu. Coba dijelasin. Terus sebagian itu kayak data penengahan data katanya sudah ada di CIA. Ada. Enggak, maksudnya begini, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebaiknya itu kita tidak usah nunggu lengkap dulu nanti kita itu. Berapa data yang ada kirim, Jadi kita bisa gampang menginventarisirnya. Oh, Jati Asung kurang sekian, Tanjung Bintang kurang sekian, Mataram kurang sekian. Jadi kalau kita tunggu sampai selesai, molor waktunya. Oh ya, sebagian Palas kalau nggak salah sudah masuk 5. Pak Aswanto berapa lagi kurangnya? Yang sudah masuk berapa, Pak? Yang Gitu Pak. Nanti yang kita khawatirkan berikut saya, kita akan repot Pak. Seketika waktunya sudah mepet, sudah dekat, kita asal ambil orang. Sementara bapak-bapak dan saya berharap betul terhadap saksi ini untuk bisa mengamankan suara yang di DPR. Jadi nanti kalaupun ada pemikiran atau pandangan-pandangan yang berbeda kepada kita, ya kita pecahkan sama-sama di sini. Tapi artinya apa yang kita sampaikan ini merujuk daripada instruksi DPP, DPD dan DPC. Gitu Bapak. Ya Pak. Baik, terima kasih. tambahan dikit Pak. Jadi yang disetorkan itu bukan cuma namanya aja Pak, KSP-nya. Tolong KTP-nya dipoto juga. Karena yang namanya ketua ranting itu kan harus anggota Partai Demokrat. Artinya dia harus punya KTA Demokrat. Jadi kalau cuma foto namanya aja, bingung kita. Nama, nomor HP dan foto KTP itu yang perlu dikirim. Saya kira itu. Waduh, jadi intinya balik lagi masih banyak foto. Oke, nggak masalah kalau itu nggak apa-apa. Yang jelas kita sepakat kita akan mulai gerak full di setiap kecamatan. Gimana? Setuju nggak kira-kira? Kita harus terjun benar. Gimana Pak Ketua? Cocok ya. Jadi nanti kita bagi kerja, kita bagi-bagi nih. Tugasnya di mana, bagian di mana. Toh ini juga kan pada mau nyaling semua. Jadi saya ya sah-sah aja gitu kan, kita turun ke lapangan. Gak masalah ya. Mau panas-panasan juga emang kita dari kecil udah kepanasan. Iya, kalau cuma panas-panas di AC di mobil terus nggak bisa lagi turun dari mobil gara-gara panas, wah ini agak repot kita. Gitu loh, karena kita ini bukan anak sultan juga gitu kan. Gitu, jadi nggak masalah kita harus terjun ke lapangan, itu sah-sah aja menurut saya. Gitu. Jadi
Siapa aja yang punya ide silahkan. Kita harus menang intinya 2024. Jadi untuk menang kita harus bersatu, nggak usah mencela-mencela, harus saklek. Kita harus maju bersama-sama sama masyarakat. Dan untuk bersatu, untuk rakyat, kita harus benar-benar rajin silaturahmi dengan cara yang kayak gini barusan. Bersilaturahmi, ngobrol, sharing, tukar pikiran, gitu kan? Cocok ya. Jadi kita mulai sekarang harus rajin-rajin bersilaturahmi nih. Jadi kita, kata orang zaman dulu itu tak kenal maka tak sayang. Nah mulai saat ini kita mulai mengenalkan diri kita, silaturahmi. Kalau emang harus terjun ke lapangan, emang itu perjuangannya di situ bang. Gitu. Yang penting kan kesiapan kita. Yang takutnya kita ngomong siap, begitu di lapangan nggak siap, nah ini kacau. Bisa berantakan semua kita. Karena saya berpikir emang satu-satunya jalan emang karena dengan kekurangan ini kita harus diukur dengan cara ya kita terjun ke lapangan, udah itu aja. Nggak masalah itu. Mau panas, badai segala macam, yang penting kita siap. Lanjut kita ke jalan gitu. Mantap. Ya, yang penting Hapus dong. silaturahmi tetap jaga, bangun komunikasi baik juga gitu. Itu aja sih. Oke, kita akan menuliskan semua setiap kecamatan dan ranting sekaligus kita silaturahim ke masyarakat. Udah setuju semua kan intinya? Nah, kalau udah setuju, cocok berarti. Baik, kita akan cadangkan program Demokrat Selatan. Siapkan nama-namanya. Jam 14 ini kan kita buat jam 14 curhat bareng Demokrat. Nah, jadi setiap jam 2 siang nanti kita sampaikan selesai kita akan berkumpul di kecamatan-kecamatan gitu. Setiap hari Jumat gitu ya Pak Ketua ya. Serah ya, tapi lebih kalau orang Islam itu lebih berkah di Jumat. Gitu. Iya selesai Jumat, bagus itu selesai Jumat. Jadi kalau kita sebelum Jumatan kita akan mengganggu ibadah nanti. Ya waktunya sangat sedikit gitu, sangat pendek juga. Jadi itu aja. Tujuannya jelas memastikan. Yang pertama memastikan PAC dan ranting itu yang pertama. Yang kedua silaturahim dengan masyarakat. Nah itu biar lebih hangat lagi kita. Ya kan kalau kita sering ketemu kemarin ketemu lagi dia judulnya jadi saudara gitu ya kan, sering ketemu jadi saudara kita numpang makan gitu. Kalau udah jadi saudara kita numpang makan aja berarti. Ini ngebuk banget. Yang mati. Tolong. Iya. Kebetulan nanti kita ada minggu semua nanti yang program lu ayah. Jelas. Nggak ngerti juga yang punya siapa itu. Curhat hari Jumat bersama Demokrat kan gitu. Curhat Demokrat lah. Apa nama tagline-nya? Curhat Demokrat. Ya. Curhat. Setiap hari Jumat jam 2. Curhat Jumat. Ini Pak. Kita mikir kalau dia sebelum Jumatan kita akan pasti yang laki-laki akan kelapatan Jumat. Mending selesai Jumatan. Pas waktunya gitu. Lumayan Bung, bagi aja juga sih. Bagi aja. Ya jeda dulu. Tidak aja. Membuat program setiap jam 2 hari Jumat curhat bareng Demokrat. Nah. Jadi ingat setiap jam 2 siang sampai selesai kita akan berkumpul di kecamatan-kecamatan. Ya misalnya kecamatan hari ini, kecamatan sini, besok kecamatan itu jelas. Yang jelas biar tidak bertumburan dengan sholat Jumat laki-lakinya gitu. Dipersilakan abang-abangnya, bapak-bapaknya untuk sholat dulu. Selesai sholat baru kita bergerak. Ya, tujuannya jelas. Satu, memastikan PAC dan ranting. Yang kedua, silaturahmi dengan masyarakat. Jelas itu. Dan saya akan turun langsung itu ikut setiap apa yang dibuat setiap hari Jumat jam 2 itu. Saya akan turun juga. Tapi ya itu jelas. Selesai sholat Jumat. Jangan kebalik nih, jangan nanti sebelum sholat Jumat lagi. Ya, beres itu. Dan para caleg juga harus siap. Jangan siap-siap aja, harus siap-siap bener. Kita akan hebohkan semua dapil-dapil yang ada di selatan ini, nggak ada urusan, gitu. Ya, nggak ada urusan. Caleg-caleg siap, kita jauh lebih siap, gitu. Ya. Baik, silakan kalau mau ada tanggapan teman-teman dari yang saya omongin tadi, monggo silakan. Kalau saya bisanya ya itu tadi. Kalau misalnya teman ada masukan silakan, sah-sah aja itu. Monggo silakan, Bang.
berhubungan dengan kegiatan tadi. Ranahnya bukan kampanye. Kalau ranahnya kampanye beda tagnya nanti. Itu kita di lokasi PAC, itu aja koordinasinya. PAC sama ranting-rantingnya itu kita bentuk di situ. Konsolidasi partai lah, tingkat partai PAC itu aja. Apa nggak jadi masalah. Oke, sip. Dan belum dimulai itu arahan-arahan itu. Yang mau pertama siapa? Karena kan jadwalnya mesti dilihat sama jadwal manggungnya Andika juga. Ya kalau Andika datang nggak 1.000 orang yang kumpul, cuma juga ya kan. Tapi kalau di woro-woro bermasalah nggak? Enggak. Ada urusan ya, terabas saja ya. Bukan nggak ada urusan. Memang belum diatur. Ya, urusan nggak ada masalah. Tadi kalau belum diatur itu ada masa kampanye setelah DCS tersusun. Betul. Baru diatur. Sebelum itu sempat Oh, sekarang ini belum. Oh, udah. belum. Jadi aku siap nggak duluan? Izin Ketua menyampaikan terkait hal nanti kita kunjungan di Jumat bersama Demokrat seyogyanya karena PAC ini kan belum dilantik ya, supaya kita tidak menyalahi aturan dengan alasan pelantikan PAC di setiap kecamatan itu kayaknya lebih etis. Itu yang pertama. Terus yang kedua mohon segera dialokasikan atribut plang PAC-nya beserta plang ranting, karena yang namanya PAC Demokrat kalau tidak ada plangnya sama aja dengan bohong. Partai-partai lain bisa masuk nerobos ke dalam kubu kita. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan pembinaan saksi tadi, karena di Jatiagung kalau belum berubah itu ada 342 saksi dan partai-partai besar lainnya sudah terkondisikan masalah partai, masalah saksi ya. 342 di Jatiagung, Pak. TPS ya, saksi artinya satu saksi satu TPS ya. Nah, kapan perencanaan kita akan segera mengadakan BIMTEK terkait dengan adanya saksi itu? Karena ini kita tunggu-tunggu. Yang sudah kita bentuk calon saksi ini, Pak, Partai Golkar sudah, Partai PAN sudah, Partai Nasdem sudah, PKS sudah. Kapan partai kita? Nah, ini sangat penting sekali. Karena kalau kita terlambat dengan pembentukan saksi itu, yang jelas kita akan ketinggalan kereta. Nah, mungkin itu dulu Ketua, mohon masukan untuk kami mungkin dan kawan-kawan semua ya. Karena ini betul-betul diarahkan yang pertama plang PAC, bila perlu plang ranting sekalian. Karena kita buat KSP ranting itu kan harus ada plangnya juga. Benar. Nah, jadi mohon sumbangsi ataupun masukan dari Ketua. Mungkin itu dulu masukan dari saya, Jatiagung. Tugasnya Ketua. Adalah bagian dari menyusun saksi-saksi. Karena saksi kita itu adalah anak ranting kita. Bagaimana mungkin kita punya saksi kalau kita nggak punya? Kalau di setiap kontestasi politik yang melibatkan TPS pasti ada saksi partai, betul? Jadi di luar Jatiagung mungkin, ya kalau Jatiagung kemungkinan ya setengahnya sudah lah ya, karena sudah ada dari 17 desa sudah 1000-an desa lah ya. Tapi itu pastikan dulu semua. Itulah gunanya. Terus kemudian kita datang ke PAC tadi. Saya sepakat nanti mungkin kita langsung pengukuhan karena sifatnya atau pelantikan atau apapun itu saya sepakat itu untuk bagian dari konsolidasi tadi. Saya sepakat itu dicatat Pak. Jadi judulnya itu untuk perizinannya nanti. Kita nggak kampanye, orang kita nggak kenalin caleg kok. Kalau persoalan yang datang kemudian yang manggil Pak Aswanto atau Bang Indra atau siapapun itu ya silakan aja, ya kan? Jadi terkait saksi tadi kita pastikan struktur kita full dulu. Dengan struktur full sampai di ranting maka sudah pasti saksi kita ada. Terkait dengan BIMTEK saksi pasti akan kita laksanakan. Tapi ini baru bulan Januari, oke? Kalau materinya kita kasih sekarang Februari 2024 berarti 13 bulan lagi lupa apa yang mau dilakukan. Tinggalnya bulan 9. Ya.
Idealnya bulan 10, 11 baru kita lakukan apa namanya pelatihan-pelatihan yang sifatnya pelatihan. Dan sebetulnya kan saksi ini nggak susah-susah amat gitu ya kan, cuman capek aja karena dia harus mencatat semuanya. Makanya terkait dengan itu saya minta misalnya kayak penengahan ada Bang Rudi Rizdian nanti kan koordinasi sama Zia untuk memastikan itu desa berapa desa yang sudah terbentuk kan. Kemudian memastikan di desa itu berapa TPS. Nah kalau di satu desa ada 3 TPS berarti kita punya 3 anak ranting. Kalau di satu desa itu punyanya cuma 2 TPS ya berarti cuma punya 2 anak ranting. Kalau di desa itu punya 10 TPS ya berarti kita punya 10 anak ranting. Gitu loh. Jadi kayak Bang Rudi terus nanti Bang Teddy koordinasi dengan Pak Nadi ya. Pak Nadi kalau penengahan karena kebetulan kita memang belum ada yang kita usulkan jadi segera juga Bang di personal gitu ya. Menurut saya mah sepanjang dia orang kita yang ada persoalan gitu ya kan, jangan sampai kader partai lain jadi ketua PHC gitu dia pusing ya. kurang responsif terhadap kerja-kerja partai kita ganti. Bebas kalau gue ini mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak seluruh partai Demokrat ataupun kader-kader Demokrat setiap jam 14 curhat bersama Demokrat. Gas, Kecamatan Palas.